warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Untuk anak-anakku semua, silakan nanti kalian mengisi presensi di Google Classroom ini. Kita bersama-sama akan membahas mengenai analisis. Kalian masih ingat kan kita sudah membahas mengenai apa? Kita membahas mengenai evaluasi dan mengkonversi makna tersirat dari teks anekdot. Untuk kompetensi intinya, misalnya 3.6 menganalisis struktur kebahasaan, indikatornya, hanya nanti untuk pertemuan kali ini, kalian diharapkan bisa, nah, udah tahu belum cara menganalisis struktur teks anekdot? Nah, struktur teks anekdot, yang pertama ada abstraksi, kemudian orientasi, krisis, reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Biasanya letak abstraksi itu ada di awal. Ya. Lalu orientasi, bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama. Yang ketiga, krisis atau komplikasi, bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis. Nah, yang terakhir itu ada koda. Koda itu penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya sebuah cerita. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Nah, ini ada diskusi antara Tono dan juga Udin. Tono berkata, "Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri." Lalu Udin menanggapi Tono, "Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton." Lalu Tono menjawab, "Ya, Udin tahu sebabnya." Udin bilang, "Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri." Tono, "Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat." Lalu Udin sambil kaget nih, "Loh, apa hubungannya?" Dan Tono, "Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain." Lalu timbullah tanda tanya dari si Udin. Sekarang kita analisis strukturnya. Abstraksi. Abstraksi tadi letaknya di awal ya. Nah, abstraksi di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Sampai sini paham? Paham, Tono Bu. dan Udin? Oke. Ya. Yang lain jangan ngantuk ya. Udah menjelang siang, udah menjelang lapar ini. Orientasi. Orientasi. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Lalu Udin, "Ah, begitu saja diperhatikan." Paham sini anak-anak? Halo? Paham, Bu. Paham, Iya. paham. Bagian awal yang diceritakan. Jangan sambil ngemil ya. Enggak, Bu. Saya nggak Iya. punya uang. Krisis. Nggak boleh diet. Bu ya. Ya, apa? Suara Parti? saya sudah bisa didengar belum ya? Oh, bisa. Alhamdulillah. Iya, Bisa Susi. masuk, Bu Susi. Iya. Iya, Mas, saya dari tadi tuh Tapi trouble. rada nggak apa-apa. Biarkan jaringan saja yang trouble, asal hati kita jangan trouble ya anak-anakku. Siap. Cie, Kelakuan juga jangan, Bu. Samsul. Luar Iya, biasa. Ibu. Biasanya Samsul. Luar biasa. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kita kembali ke jalan yang lurus. Krisis. Krisis itu dari dialog Tono. Ya, Udin tahu sebabnya? Udin menjawab, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia seorang pejabat. Reaksi yang ditimbulkan dari krisis. Udin berkata ini ya, "Loh, apa hubungannya?" Lalu Tono menjawab, "Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain." Yang terakhir, koda. Koda itu letaknya ada di akhir. Kodanya, Udin, tanda tanya. Dibaca, Ibu.
Iya, Desi. Ya, baik. Oke. Buaya dan anjing vs para hafilah. Di suatu padang pasir, angin berhembus sepoi-sepoi. Langit berwarna biru cerah, menambah indahnya pemandangan pada pagi itu. Di tengah padang pasir itu lewatlah seekor anjing yang menunggangi unta dan membawa kantung berisikan uang sebesar 67 triliun dan dikawal oleh seekor buaya. Tiba-tiba muncullah 3 orang kafilah yang kebetulan juga melewati padang pasir tersebut. Karena kebingungan melihat 2 binatang yang membawa uang yang jumlahnya sangat banyak, ketiga kafilah itu pun meneriaki dan menuduh mereka dengan maling, dan perampok. Dua-duanya kan harus ada. Namun 2 binatang liar yang diteriaki oleh 3 orang kafilah tersebut hanya melihat sekilas, lalu tampak tidak peduli dan acuh. Kedua binatang liar itu pun meninggalkan tempat tersebut, tak menghiraukan teriakan-teriakan dari para kafilah. Sudah, Ibu. Kita lihat analisisnya bareng-bareng ya. Nah, ini. Tadi abstraksi dari Susi. Di suatu padang pasir, angin berhembus sepoi-sepoi sampai menambah indahnya pemandangan pada pagi itu. Iya, betul. Orientasi di tengah padang pasir. Betul ya tadi ya, dari Suwarti ya. Siti, tadi Siti untuk krisis, tiba-tiba muncullah 3 orang. Sampai ya pemaling, penyamun dan perampok. Reaksinya tadi Warti, namun 2 binatang liar yang diteriaki oleh 3 orang sampai karena tidak peduli dan acuh. Yang terakhir Rahman, adanya kedua binatang liar itu pun meninggalkan tempat, tak menghiraukan teriakan-teriakan para hafilah. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa struktur anekdot itu terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, yang terakhir adalah koda. Dan hari ini sangat menyenangkan, Bu. Kita bisa belajar anekdot yang lucu dan kita bisa memahami struktur yang ada. Dan kita bisa mengambil manfaatnya bahwa apa yang kita lakukan itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain ya Bu ya. Kita tidak usah terlalu mengejek orang lain. Meskipun pembelajaran hari ini anekdot intinya mengkritik oleh para pejabat. Sebisa mungkin kita ya jangan kayak pejabat yang berkorupsi seperti itu Bu. Menurut saya kita harus bisa berintegrasi, berintegritas, ya Bu ya. Harus jujur, harus mandiri, dan harus bisa. Begitu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih ya Warti ya. Nah, untuk tugas, nanti Ibu sudah share tugas di Google Classroom. Ya, nanti silakan kalian buka sendiri Google Classroom. Di situ sudah ada pertanyaan dan juga harus dikirim kemana, ya, seperti biasa. Atau mungkin nanti kalau tidak bisa membuka Google Classroom, nanti Google Form-nya Ibu kirim ke WA Group. Sampai sini paham ya? Pada tidur ini. Paham. Ya, anak-anakku, gagal itu urusan nanti. Yang penting kita berani untuk Mencoba. Mencari. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Jangan suka keluyuran. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.